Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Fitri. Hari ini kita akan membahas soal akhir semester mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2. Soal yang pertama, di sini ada puisi Taman Bungaku. Bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu, jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku, sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Pemberian judul yang tepat untuk puisi di atas adalah A. Tamanku, bungaku, B. dan C terakhir Taman Bungaku. Pemberian judul yang tepat untuk puisi di atas itu adalah Taman Bungaku. Soal yang kedua, makna dari kata layu pada puisi di atas adalah A. Tidak segar, B. Tidak hidup, C. Tidak mati. Makna kata layu itu adalah tidak segar. A. Soal yang ketiga, Benny membantu ibunya membersihkan rumah. Benny terlalu bersemangat untuk bekerja, sehingga tanpa sengaja Benny menjatuhkan vas bunga kesayangan ibu. Sikap yang seharusnya dilakukan Benny kepada ibunya adalah A. Meminta maaf, B. Menyembunyikan vas, atau C. Pura-pura tidak melihat. Ayo, yang benar jawabannya adalah A. Meminta maaf. Soal yang keempat, Dayu dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah. Penggunaan huruf kapital yang benar seharusnya pada kata A. Dayu, B. Kebun, atau C. Rumah. Ayo, yang mana nih? Kan sudah pernah kita belajar huruf kapital. Yap, A. Dayu. Benar sekali. Kemudian, soal yang kelima. Lani anak yang rajin. Penulisan kalimat di atas menggunakan huruf tegak bersambung yang benar adalah Alani anak yang rajin. Setiap huruf katanya itu kecil ya nak ya, di A itu pilihan A. Yang B, Lani anak yang rajin. Yang di B, L-nya saja yang besar. C. Lani anak yang rajin. Yang huruf C, Laninya itu huruf besar, anaknya huruf besar, yangnya huruf besar, rajinnya juga huruf besar. Jadi, yang mana coba kalian boleh pilih? Ibu guru tunggu sebentar. Yap, yang B, Lani anak yang rajin. Soal berikutnya, bacalah cerita dongeng di bawah ini untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Soalnya dibaca dulu nak ya, Kera dan Lumba-Lumba. Pada zaman dahulu, beberapa nelayan bersiap-siap pergi ke laut untuk berlayar. Salah seorang di antara mereka membawa kera peliharaannya. Ketika mereka telah berada jauh di laut, badai yang dahsyat membalikkan kapal mereka, menenggelamkan setiap orang yang berada di kapal, termasuk kera. Tiba-tiba seekor lumba-lumba muncul dan menolong kera. Lumba-lumba membawa kera itu hingga ke sebuah pulau. Kera pun tersadar dan turun dari punggung lumba-lumba. Lumba-lumba itu bertanya kepada kera,
Tahukah kamu tempat apa ini? Kera itu dengan yakin menjawab, iya, aku sangat mengenalnya. Perlu kau ketahui, kau baru saja menyelamatkan seorang raja. Sesungguhnya, akulah raja pulau ini. Mengetahui bahwa tak seorang pun yang hidup di pulau itu, lumba-lumba itu berkata, wow, jadi kamu adalah raja pulau ini? Aku pikir kamu akan menjadi raja selamanya di pulau ini. Kera itu kembali bertanya, bagaimana caranya aku bisa menjadi raja selamanya? Lumba-lumba hanya tersenyum dan berenang menjauh. Ia kemudian menjawab, itu sangat mudah karena kamu satu-satunya penghuni pulau ini. Selamat telah menjadi raja selamanya di pulau yang tak berpenghuni. Hahaha. Nah, setelah membaca cerita dongeng tadi, ini pertanyaan yang keenam. Dari cerita dongeng di atas, pesan yang dapat kita ambil adalah yang pertama A. Janganlah kamu menolong orang yang kesusahan. Tidak. B. Janganlah kamu bersikap sombong dan berbohong. C. Janganlah kamu jujur kepada orang yang telah menolongmu. Pasti jawabannya udah pada tahu ya anak-anak ya. B yang pasti, janganlah kamu bersikap sombong dan berbohong. Kemudian soal yang ketujuh. Sifat kera dari dongeng di atas adalah A. Sombong, B. Baik hati, C. Suka menolong. Tentu kita sudah tahu kan sifat kera tadi karena kita sudah baca dongengnya. Iya, A. Sombong. Kita tidak boleh sombong seperti itu, udah ditolong. Kemudian soal ke-8. Sebuah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan sapaan dari seseorang ke orang lain disebut A. Panggilan, B. Sapaan, atau C. Teguran. Iya, jawabannya B. Sapaan. Soal yang ke-9, Udin dan Ayah berangkat memancing. Tanda titik pada kalimat di atas digunakan untuk A. Mengawali kalimat, B. Mengulang kalimat, C. Mengakhiri kalimat. Jawaban yang benar adalah C. Mengakhiri kalimat. Soal yang ke-10, Udin, Edo, Beni, dan Siti bermain bersama menirukan gerakan binatang. Penggunaan nama orang pada kalimat di atas selalu diawali dengan huruf A kapital, B kecil, C konsonan. Sudah terlihat nih huruf apa yang dipakai di awal kalimat ya. Jawabannya ya betul A, huruf kapital. Soal ke-11. Saat siang hari terasa panas, matahari terasa begitu A terang, B berisik, C terik. Yo, jawabannya apa? Terik, C. Soal ke-12. Andi dan teman-temannya sedang mendengarkan berita. Alat yang digunakannya hanya terdengar suaranya saja. Andi dan teman-temannya sedang mendengarkan berita lewat televisi, B telepon, C radio. Jawaban yang benar apa? Ya, radio. Soal nomor 13. Adik sedang titik-titik layang-layang di lapangan. A. Belajar, B. Bermain, C. Berlari. Jawabannya apa? Adik sedang B. Bermain layang-layang di lapangan. Soal nomor 14. Kambing paman belum diberi makan. Kambingnya terdengar selalu A. Berkokok, B. Mengembik, C. Berkicau. Ya, pastinya jawabannya yang B ya nak ya, mengembik. Soal nomor 15. Budi berpamitan pada ayah dan ibu ketika akan berangkat sekolah. Lalu ibu berpesan pada Budi agar A. Jangan mampir-mampir di jalan, B. Jajanlah terlebih dahulu, C. Bermainlah dengan hati-hati. Jawabannya adalah A. Jangan mampir-mampir di jalan. Soal nomor 16. Aku adalah binatang yang besar. Aku mempunyai belalai yang panjang. Aku suka memakan rumput dan daun-daun. Aku adalah A. Jerapah, B. Kelinci, C. Gajah.
Jawabannya adalah gajah. Soal nomor 17. Aku adalah binatang yang kecil. Aku suka bekerja sama. Aku hidup dalam lubang-lubang. Aku adalah A. Ulat, B. Semut, C. Nyamuk. Jawabannya adalah semut, B. Soal nomor 18. Rudi merasa gembira karena mendapat hadiah. Lawan dari kata gembira adalah A. Marah, B. Senyum, C. Sedih. Kalau gembira lawannya C. Sedih. Soal nomor 19. Orang yang sedang merasa sedih biasanya akan A. Tertawa, B. Menangis, C. Tersenyum. Ya, jawabannya B. Menangis. Soal nomor 20. Siapa yang sedang bermain di halaman? Tanda baca yang tepat untuk kalimat di atas adalah tanda A. Seru, B. Tanda tanya, C. Petik. Jawabannya tanda tanya. Siapa yang sedang bermain di halaman? Baiklah, kita akan memasuki soal yang terakhir, soal isian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar pada lembar jawaban yang telah tersedia. Yang pertama, lawan kata dari rajin adalah malas. Iya, lawan kata dari rajin adalah malas. Yang kedua, persamaan kata dari sopan adalah, persamaannya nak ya, persamaan kata sopan, santun. Persamaan kata dari sopan adalah santun atau ramah. Yang ketiga, hewan yang punya sayap yang indah dan suka hinggap di bunga adalah, kalian pasti sudah tahu kan, kupu-kupu. Soal yang keempat, Pak Tani istirahat saat matahari sedang di atas kepala. Pak Tani istirahat pada waktu siang hari. Soal yang kelima, guru mempunyai sebutan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Demikianlah video Ibu hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak belajar di rumah ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.